Halo pemirsa di seluruh tanah air, selamat datang di Wow Indonesia Festival. Pemirsa, ini adalah festival yang sangat meriah berlangsung di ibu kota Washington DC untuk memperingati hubungan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika. Acara yang digelar oleh pemerintah Indonesia didukung oleh berbagai instansi pemerintah serta KBRI dan juga warga diaspora Indonesia di Amerika ini berlangsung di hari Minggu dan berlangsung dari pagi hari hingga sore hari. Deretan acara yang berlangsung di pagi hari ini juga sudah dimulai. Acara dibuka dengan gamelan tari Saman Dance dari Aceh serta tarian dari Papua. Panggung besar berhiaskan bendera Indonesia merah putih dan bendera Amerika dalam ajang Wow Indonesia Festival di ibu kota Amerika Washington DC dipenuhi warga Amerika. Acara dibuka dengan pagelaran budaya Indonesia berupa ragam tarian dari Eco Dance Company serta parade kostum nasional dan tradisional dari Jember Fashion Carnival. Jalan protokol Pennsylvania Avenue ditutup dan ribuan pengunjung terpukau dengan atraksi budaya Indonesia.
Wow, Indonesia Festival yang berlangsung di ibu kota Washington DC. Festival yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia dan juga warga Amerika. Dan berlangsung sangat meriah, bisa dilihat tadi bahwa tarian saman yang sangat engaging dan juga tarian dari Papua serta gamelan yang kayaknya menyihir para pemirsa yang datang langsung ke ibu kota Amerika di Washington di sini di belakang gedung Capitol atau gedung parlemen di pemerintahan Amerika. Acara masih akan berlangsung terus sampai sore hari dan masih banyak lagi akan kami liput di acara Wow Indonesia Festival. Yeah, I mean, for me, I've always been inspired by like Americans. I feel like, and like I love seeing Indonesian artists just like represent themselves, hitting a global level. A lot of popular Indonesian artists in Indonesia, but once they took that chance and bravery to go to America, I think some of everybody from different places should like do that all the time. Apa kabar? Baik. Ini pakaiannya apa nih? Kok menarik banget, ada unsur-unsur modernnya tapi juga tradisional nih? Ini IKN. Oh, IKN. Iya. Wah, I see. Terus gimana nih rutenya? Mau jalannya gimana? Sepanjang mana? Iya, kita mau jalan sepanjang kayak Washington, the whole capital, I think. Dari situ sampai ujung Iya, situ? 2 rounds. Wah, ini pakaiannya keren banget nih. Ini seharusnya apa nih? Ini Garuda. Garuda. Oh, terus berapa lama sih untuk pakai pakaian ini nih? Sudah 1 jam. 1 jam? Tinggal putar ke sana, balik lagi lepas. Dari tadi berdiri di sini kayak gini nggak kepanasan nih, Mas? Panas. Panas banget. Waduh, semoga sukses, Siap. kuat ya, semangat ya. Ini keren banget betul-betul. Ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu sama orang, yaitu Jember Festival. Waduh, seru banget. Waduh, ternyata disuruh nyingkir karena mereka akan jalan seperti di sini nih. Dan yang menariknya mereka menggunakan membawa bendera Amerika dan juga bendera Indonesia sebelah-sebelahan. Dan ada berbagai kostum-kostum yang dibawa dari Indonesia. Tadi kita bicara dengan salah satu pesertanya dan katanya dibawa dari Indonesia dan berat sekali. Pasti ya berat banget ya. Lihat ya guys tuh. Selain peserta dengan kostum spektakuler dari Jember Fashion Carnival, acara ini semakin meriah dengan penampilan beragam budaya Indonesia. Ada peserta dengan pakaian adat Minahasa, Betawi, Bali, Ponorogo lengkap dengan reoknya, hingga penampilan pencaksilat yang membuat parade ini berhasil memukau penonton, baik dari diaspora Indonesia maupun warga Amerika yang memenuhi parade di Jalan Pennsylvania Avenue. Wah, benar-benar seru ya. Pemirsa, dari ajang Wow Indonesian Festival yang berlokasi di Washington DC untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatis Indonesia dan Amerika, saya sudah bertemu dengan Pak Lurahnya nih, penyelenggaranya ini. Waduh, yang bertanggung jawab untuk semua. Pas Ade, meriah sekali. Acara ini sebenarnya idenya awalnya seperti apa sih? Ide awalnya kita ingin menyelenggarakan suatu festival untuk memperkenalkan Indonesia gitu ya di Amerika Serikat secara lebih besar, lebih komprehensif gitu ya. Jadi dimulai dari sana setahun yang lalu sebenarnya, dan kita mencari-cari tempat gitu, di mana tempat yang terbaik, dan kita temukan ada satu tempat di depan Capitol Hill di Pennsylvania Avenue, and memang ini di jantung ibu kota Washington DC, di mana perhatian masyarakat rakyat Amerika Serikat itu akan tertuju gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyelenggarakan kegiatan di sini, banyak sekali ribuan, puluhan ribu orang akan datang. Jadi itu asal muasalnya kita berpikir, karena untuk apa? Building awareness mengenai Indonesia begitu.
Nah, yang diharapkan impact-nya ini seperti apa? Saya lihat memang banyak pengunjungnya dari warga diaspora dan juga ada warga Amerika gitu. Nah, impact dari acara sebesar ini bertemakan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika ini apa yang diharapkan, Pak? Ya, jadi kita mengambil momentum 75 tahun hubungan Indonesia Amerika Serikat di tahun ini untuk kita lebih memperkenalkan musik, budaya, makanan, produk, dan jasa-jasa kita gitu ya. Karena ya terus terang aja Indonesia belum begitu seterkenal negara-negara lain di Amerika Serikat gitu. Dan itu yang perlu kita ubah sehingga masyarakat Amerika Serikat dan dunia juga lebih mengetahui mengenai Indonesia gitu. Karena talenta seperti kita lihat di sini, talenta-talenta Indonesia itu banyak dan bagus-bagus sekali. Mulai yang musisi ada Andin di sini, Stefani Putri, Warren Hugh, Aureli, ya kan, Ekos, dancer, dan juga Mansur Angklung dan lain-lain. Itu talent kelas dunia kalau menurut saya. Ya, jadi lebih dikenal. Lebih dikenal ya kan. Belum lagi produk-produk kita ya kan, yang bagus sekali, world class, tapi belum begitu dikenal. Nah, disinilah tempatnya kita ingin memperkenalkan UMKM Indonesia, produk-produk dan jasa-jasa Indonesia kepada masyarakat internasional, kepada orang-orang Amerika. Kalau saya lihat tadi Pak Sade, saya jalan-jalan keluar ngeliatin semua tenda-tendanya yang paling diantri, paling banyak antrinya juga kuliner loh Pak. Itu sebenarnya cari-cari juga. Nah, menurut Pak Sade sendiri itu kuliner kan memang asalnya dari diaspora yang di sini ya Pak ya. Dan memang restoran Indonesia mulai dikenal. Nah, dampaknya ternyata tadi panjang loh Pak gitu. Nah, gimana nih, ada fasilitasi sih dari pihak pemerintah Indonesia untuk bisa mengangkat kuliner Indonesia lebih besar lagi di Amerika? Betul. Nah, gini, pertama booth yang ada di sini ya, stall yang ada di sini itu sekitar lebih dari 100 gitu ya. Dan ini diisi oleh vendor-vendor yang datang dari Indonesia dan juga vendor-vendor yang datang dari Amerika Serikat. Jadi kita kerjasama dengan vendor dari Amerika Serikat dan mereka itu enak-enak dan bagus-bagus. Jadi mereka di sini untuk memperkenalkan brand mereka. Namun ya begitu antriannya jadi panjang. Kita tunggu lagi untuk acara Wow Indonesian Festival berikutnya. Terima kasih banyak Pak Sade, dan kita lihat di lapangan lagi. Mungkin ada acara-acara lainnya yang pastinya tidak bisa dilewatkan. Excellent. Wow Indonesia. Hai, saya Andin. Nonton terus VOA Indonesia. Pemirsa, masih dari Wow Indonesian Festival di lokasi di Washington DC. Saya sebagai orang diaspora Indonesia yang udah mungkin 25 tahun di sini. Kalau pulang ke Indonesia, kadang-kadang teman-teman saya juga nanya, dapat visa nggak ya kalau misalnya sudah menjadi warga negara di sini? Dan diaspora tuh banyak sekali pertanyaannya tentang visa yang bisa digunakan untuk tinggal dan juga maupun juga menetap di Indonesia kembali gitu loh. Nah, kebetulan ada booth yang cocok banget buat saya untuk tanya-tanya. Nih ada bapak-bapak, ada perwakilan dari Imigrasi Indonesia. Selamat siang, mohon saya masuk sedikit. Aduh, ada Pak Oscar dan juga Pak Afif. Waduh, terima kasih. Ini saya ada pertanyaan, saya diaspora yang udah tinggal 25 tahun di sini. Ada teman-teman saya juga yang sudah menjadi warga negara di sini dan pengen kembali ke Indonesia. Alternatif visa apa yang bisa diambil? Untuk saat ini Pak, kita sudah memiliki produk sendiri ya. Jadi untuk Golden Visa Indonesia itu kita sudah mengenal yang namanya diaspora. Jadi, diaspora ini adalah kebijakan yang diberikan bagi ex-Indonesian citizen ataupun descendants of Indonesian citizens untuk mereka bisa mendapatkan visa dan tinggal kembali di Indonesia. Bahkan untuk Golden Visa itu sendiri, ini bisa langsung stay untuk 5-10 tahun. Pertanyaan apa yang paling banyak ditanya untuk para pengunjung di sini, Pak? Umumnya bagaimana cara mendapatkan Golden Visa? Terus jenis Golden Visanya sendiri. Karena Golden Visa kan tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya, ada beberapa jenis. Salah satunya ex-WNI atau diaspora, terus orang yang akan berinvestasi, dan global talent, personet, serta silver hair. Jadi memang banyak ya ternyata dari acara Wow Indonesian Festival, udah 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika ini, memang banyak yang bertanya seperti itu. Banyak Pak, banyak. Wah, Pak, itu juga salah satu pertanyaan saya. Jadi senang juga nih saya punya kenalan ternyata dengan orang imigrasi di sini. Jadi saya nanti akan tanya-tanya lebih banyak lagi Pak ya. Boleh. Mohon waktunya karena saya banyak sekali pertanyaan lainnya. Dan kita akan lihat lagi ada acara lainnya di Wow Indonesia Festival di Washington DC.
Jakarta. Waduh guys, ini baru jam 10.30, tapi lihat deh guys, antriannya udah lumayan panjang nih untuk restoran Ibu Leli. Mereka menjual makanan sate, marangi, juga seperti ada kayak rendang, makanan Padang. Guys, sudah rame banget. Dan tidak hanya orang Indonesia, tapi juga bule-bule. Mungkin kita ngobrol yuk, melihat pengalaman mereka mengenai makanan ini. Masak sate apa nih, Mas? Ini sate marangi. Oh, ede. Dan sate kambing ada ya juga ya? Ada. Sapi, ayam juga. Wah, komplit. Ini pasti laku nih ya? Wede. Oh, semoga sukses ya. Hai guys, apa kabar nih? Baik. Baik. What are you guys eating? So I have sate marangi. Ooh. And I love that. Beef rendang. Is that your favorite dish? She makes it for me a lot. So Oh, nice. You got a lucky one. You got good, alive, yeah. you know. And you got sate marangi, which you said is your favorite. Yeah, this is my favorite. Wow. It is like too much to make it by your own. So Yeah, it's easier yeah. to go here and then just eat whatever you want. For sure. So this, I'm guessing this is not your first time having Indonesian food. No. We did Beyonce visa, so I went over to Bali. Oh, I see. We've So been together for like 9 years. 9 years. Wow. I bet the Indonesian food helps to build that bond. You know what I mean? Yeah. All right. Enjoy the rest of your festival, and I hope you get to eat more Indonesian food today. Thank you so much. Panas banget ya. Tapi di sini ada sepertinya ada stand yang refreshing banget, yaitu ada es cendol nih. Jadi saya mau pesen es cendol, dan mungkin ada dessert juga kayak kue lapis legit yang susah banget dicari ya. Di Indonesia aja susah, apalagi di Amerika. Panjang juga di rantrean. Iya, dan anaknya kita udah deket nih. Jadi sudah semangat banget. Alhamdulillah. Oh, boleh es cendol? Satu, dan juga lapis legitnya satu deh. Udah berapa lama nih bisnis ini, Bu? Bisnis ini? Iya, Ziz Kitchen. Oh, ini Ziz Kitchen dari berapa ya? 13 tahun lalu. Terletak di mana, Bu? Philadelphia. Oh, di Philly. Emang Philly ada banyak makanan dan restoran Indonesia ya? Makanan enak ya. Wow. What is your favorite product that you have here? That you personally like? They're all good. They're all good. What's your favorite? Most popular one is the NASCAR. Yes, of course. My personal favorite is the Casa. Ah, Tapioca cheese. this is my favorite. The Yeah, lapis these legit, yeah, two. the layered cake, The yeah. Stecco layered cake is the bomb. Alright, appreciate. It's very good. Cuaca panas gini seperti saya katakan cocok banget buat es cendol, lihat ya guys. Jadi bisnisnya katanya sejak 2012 ya, jadi sudah 12 tahun. Wah, dan suami istri sepertinya kita coba nih. Kangen banget ya sama cendol. So refreshing, dingin-dingin enak. Dan pastinya kita harus coba kue lapis legit yang susah banget dicari di Indonesia, dan juga pastinya di Amerika lebih susah lagi. Jadi saya excited banget untuk lihat ini ya. Ini makanan biasanya waktu hari Lebaran ya, dan ini berjam-jam bikinnya ya, karena satu layer tuh harus persatu nunggu dulu, ditambah lagi. Jadi emang susah banget. Kita coba yuk ini. My God, enak banget. Berminyak-minyak, kalau menteganya banyak tapi enak banget. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ini dari dapur Maryland ya, Maryland Kitchen. Ya, Maryland Wah, Kitchen. itu aku lihat kok komplit banget, kayak buka dapur betulan ya di sini. Pindahan. Pindahan ya. Jualan apa aja sih hari ini nih? Hari ini kita jual mie ayam, mie Mie ayam, bakso, mie bakso. sate ayam, sate kambing, somai, batagor, terus ada pempek, Wow. ada cendol, Cendol juga ada. ada jeli kelapa sama lemonade. Waduh, komplit banget. Terus gimana nih, laku nggak hari ini? Alhamdulillah. Laku banget, tadi antrian panjang banget. Mau nanya, yang datang kebanyakan diaspora Indonesia atau bule nih? Ada mix. Ada Bule mix. juga ada. Terus mau nanya juga nih, kalau misalnya diaspora Indonesia milih apa biasanya, dan kalau orang bule biasanya milih apa nih? Kalau kebanyakan orang bule itu kebanyakan tuh sate ya. Oh, dia suka sate? Iya, dia sama Oh. dimsum. Dimsum tuh somai. Somai. Kalau orang kita kebanyakan cendol. Cendol. Terus mie ayam, bakso, kita jual itu. I have one you and watching what's in America.
Ya guys, seperti yang kita katakan, Wow Festival Indonesia ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia sepanjang 75 tahun ya. Hubungan diplomatik dan juga budaya, makanan, semuanya itu 75 tahun. Dan Anda bisa lihat nih, ada berbagai fakta-fakta mengenai diplomat ya di Indonesia dan Amerika Serikat. Dan juga presiden-presiden yang bertemu nih, seperti Presiden Indonesia dan Presiden Biden. Ada juga Jokowi dengan Obama. Sepanjang nih ada juga SBY dengan Obama. Dan Anda bisa lihat di sini ada berbagai pakaian-pakaian tradisional yang bisa dipakai untuk difoto. Ada apa aja nih Mas di sini? Bisa ini ada Sumatera Barat. Sumatera Barat, oke. Ini dari Sumba. Sumba. Nah, ini dari Lampung ya. Lampung. Kalau ini pasti dari Bali ya barangnya. Iya, kalau ini dari Bali. Waduh, aku boleh coba yang ini ya? Boleh. Ini juga ada ininya. Oh, ada pakaian tradisional komplit ya? Iya, bisa komplit. Bisa. Dari atas sampai bawah. Bantu pakai, saya nggak tahu nih caranya. No problem. Very easy, waduh hebat. Asli nih Mas? Asli. Waduh. Sumatera Barat ada tangan langsung. Wih, coba pas juga nih. Pas. Pas banget. Iya, ini dari Sumatera Barat, dari Padang memang. Dari Padang. Memang Oh. Nah, aku orang Padang sih sebenarnya. Orang Padang nih. Pas. Ciri khasnya memang warna merah sama ininya Emas. Waduh. Ntar satu lagi. Ya kan ada topinya juga. Nah, oke. Sekarang kita tinggal di foto di sini. Dan ini seru banget nih, kita bisa berfoto-foto, bisa bervideo-video pakai 360 kamera ini, dan pasti ada props-props yang kita bisa pakai nih. I love Indonesia dong. Nih Mas Yugi ini deh. Oke. Yes, is that okay? Yeah, perfect. Perfect. 5, 4, 3, 2, 1. Before we have the walking there. Wah, ternyata cepat juga ya. Jadi kita tinggal taruh nomor teleponnya, terus langsung dikirim nih videonya. Jadi kita bisa lihat sekarang nih. Saya kira. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah
ke Amerika atau gimana? Enggak, ke Amerika sudah beberapa kali, tapi baru pertama kali ke Washington DC. Ini pertama kali tampil di Washington. Pertama kali kesini dan pertama kali tampil dan celebrating my birthday. Gimana tadi pengalaman show-nya? Ih, seru banget ya. Maksudnya aku pikir ini kan kayak akan bernyanyi untuk orang-orang Indonesia aja karena namanya Wow Festival Indonesia gitu kan. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang bukan orang Indo gitu ya, yang pada wah joget-joget barengan gitu. Wow Festival itu menunjukkan 75 tahun hubungan antara Amerika dan Indonesia. Dan banyak influence ada di Indonesia dan Amerika seperti lagu jazz. Kenapa seperti ini hubungan antara Amerika dan Indonesia, terutama di dunia musik dan dunia seni? Iya. Menurutku yang namanya pertukaran kebudayaan ya, kayak cultural diversity itu kan sebenarnya semua daerah tuh punya keunikan masing-masing ya. Dan akan menjadi semakin kaya ketika itu bisa diasimilasikan gitu kan. Itu kan sesuatu yang membuat musik itu menjadi semakin kaya. Stay with us, tangannya barengan. Seru sekali dari jalanan di Pennsylvania Avenue dan juga Constitution Avenue, ada Gandhira dan juga saya juga sempat melihat tadi banyak sekali tanda-tanda UMKM yang dikerubuti oleh para pengunjung, tidak hanya diaspora Indonesia dan juga warga Amerika. Masih banyak acara yang kami liput di acara Wow Indonesian Festival 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Wow Indonesian Festival. Pemirsa, dari acara Wow Indonesia Festival 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika di ibu kota Washington DC, dari berbagai tenda-tenda dan juga booth-booth UMKM serta instansi dari berbagai pemerintah Indonesia, ada banyak sekali di sini, ada ratusan, dan salah satunya yang cukup menarik di sini adalah salah satu dari perwakilan dari Arta Graha Indonesia yang mewakili intention atau niat untuk konservasi lingkungan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan di Indonesia. Ada banyak sekali di sini dan kita akan bertemu dengan beberapa tokoh perwakilan dari Arta Graha Indonesia ini. Ada Ibu Christina. Halo Christina, how are you? Bapak Dixon, apa kabar? Bapak Erik, apa kabar? Oke, Ibu Christina, we would like to know a little bit more details about the intention, your participation on this Wow Indonesian Festival. Yeah, so our company is here really to promote everything that we do. There's a few different lines, but primarily we really want to tell people a little bit more about what we do in terms of the conservation. So a lot of the money that we do from all the different branches goes into conserving tigers, specifically in a conservation called Tumbling Wildlife Nature Conservation on the southernmost tip of Sumatra. Di sini juga ada, kita ketahui ada banyak orang-orang warga Amerika yang datang ke sini dan juga warga Indonesia. Kita mau ngobrol sedikit dengan Pak Dixon dan juga Pak Erik. Booth ini kayaknya menarik sekali, bisa dilihat bahwa banyak sekali yang datang. Strateginya apa yang diambil di sini untuk menarik orang? Kami dari Arta Graha Peduli ingin memperkenalkan Indonesia, terutama grup Arta Graha yang cukup konsen pada lingkungan, Pak. Dan kita mau mempromosikan segala sesuatu tentang grup, terutama dari hotel, dari konservasi alam, dari perkebunan, dari elektronik, dan kita mau menjalin hubungan lebih baik Indonesia dengan Amerika untuk kedepannya, Pak. Kalau saya lihat ini kan setupnya tuh banyak sekali seperti warung Indonesia. Apakah konsepnya seperti itu yang dilakukan untuk menarik para orang-orang yang berjalan di luar sini atau para warga Amerika dan juga warga Indonesia? Jadi selain memperkenalkan grup dari Arta Graha, konservasi dan self-awareness kita, juga kita memperkenalkan budaya-budaya dan makanan Indonesia, Pak. Jadi untuk memberikan kepada warga Amerika, warga Indonesia, semua is like satu keluarga. Terima kasih banyak, thank you so much Ibu Christina dan juga Pak Dixon, Pak Erik for focusing on the Indonesian environment which is really important. Dari Wow Indonesia Festival 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia Amerika. Pemirsa, masih dari acara Wow Indonesian Festival 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Kami di sini warga diaspora semua merayakannya bersama warga Amerika di ibu kota Washington DC.
Dan di acara hari ini seperti yang kita sudah lihat, banyak sekali pesertanya, banyak yang datang, banyak warga Amerika dan juga diaspora Indonesia yang ikut merayakan hari ini. Dan tentunya seperti yang kita bilang juga tadi di awal-awal bahwa banyak sekali institusi-institusi dari pemerintahan Indonesia dan juga dari UMKM yang turut mendukung acara ini. Tidak ketinggalan ternyata BNI 46 juga punya perwakilan di sini dan saya senang sekali sudah bersama dengan Pak Dirut Royko. Apa kabar Pak? Baik Yan. Dan juga Ibu Rian, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Waduh, kita pengen tahu ini booth yang dari BNI di sini di acara Wow Indonesia Festival ini mempunyai misi khusus di sini sepertinya, ingin memperkenalkan juga kepada warga Amerika dan juga kepada diaspora Indonesia terkait juga impact-nya terhadap 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika, begitu Pak Royko. Betul, betul. Kebetulan saat ini ulang tahun BNI yang ke-78, 5 Juli kemarin, kita baru saja meluncing suatu produk namanya Wonder by BNI. Ini adalah mobile banking untuk semua nasabah BNI dan tentunya calon nasabah BNI dan termasuk diaspora. Kami memudahkan untuk membuka rekening immediately, fully digital online, langsung terbuka rekening dan di situ memudahkan diaspora untuk berinvestasi di Indonesia. Kita juga membawa UMKM kita untuk bawa ke sini, untuk kita coba untuk matchingkan dengan para peminat UMKM Indonesia, termasuk juga diaspora. Yeah. Jadi diaspora ini kita punya program namanya Ekspora antara UMKM dan diaspora. Ini coba mematchingkan itu supaya diaspora yang kenal marketnya, dia bisa membantu UMKM Indonesia untuk dijalankan untuk dijual terutama di negara Amerika yang cukup besar ini. Oke, sejauh ini di Wow Indonesian Festival buat kami warga di Amerika ini juga baru pertama kali besar ini dan semegah ini dan banyak sekali pesertanya, ratusan tenda dan juga artis-artis Indonesia, juga artis Indonesia yang global yang akan tampil di sini. Pengalamannya atau dari yang kita lihat di sini tadi juga saya lihat Bapak ikut meresmikan acaranya. Terasa seperti apa nggak sih Pak? Bangga nggak sebagai orang Indonesia bisa bikin acara juga di sini besar? Acaranya wow. Jadi sesuai title-nya wow, buat kita ini suatu hal yang baik, sangat terkesan. Ternyata perhatian diaspora maupun para masyarakat di Washington DC ini, mungkin dari kota-kota lainnya hadir di ini bisa punya kesempatan melihat kemajuan Indonesia, bukan kemajuan bukan sekedar ekonomi, tapi juga culture-nya dan budaya lainnya, mungkin kreativitas Indonesia ke depan. Mungkin itu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi kita berharap tahun depan ada lagi nih. Setuju. Terima kasih dukungannya. Pemirsa dari Wow Indonesian Festival di Washington DC, kita kembali lagi ke lapangan. Apa lagi sih acara-acara di sini yang bisa kita lihat berikutnya? Saya Arely and you're watching Voice of America. Pemirsa, masih dari ajang Wow Indonesia Festival memperingati 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika. Dari panggung utama di Wow Festival, kita lihat salah satu penampilan dari artis yang ditunggu-tunggu oleh para pengunjung. Bukan irama, puji karisma alam Indonesia.
Pemirsa, di tengah keramaian di acara Festival Wow Indonesia atau Wow Indonesia Festival, waduh, kita senang banget bisa datang ke acara tersebut dan juga kita ternyata bertemu dengan sosok di balik kemegahan dan juga berbagai event besar internasional dan juga nasional. Sosok Mas Tama sudah ada di sebelah saya sini dan dia juga ternyata bertanggung jawab untuk acara Festival Wow Indonesia di Washington DC ini ya. Kurang lebih demikian, kurang lebih demikian. Ya, saya diminta waktu itu diminta Pak Wamenlu untuk bantu karena biasa saya membantu Kemlu. Oh, oke, ya. Memang berbagai macam acara seperti G20, KTT ASEAN dan lain-lain gitu ya. Jadi memang sering diminta bantuan lah gitu untuk membuatkan konsep acara kreatif atau produksinya bahkan begitu kurang lebih ya. Nah, dari acara Wow Indonesia Festival ini kita pengen tahu banget nih tentang proses kreatifnya karena terlihat memang sangat mencerminkan budaya Indonesia yang sudah pasti dan juga ternyata juga melibatkan banyak industri UMKM dan juga organisasi besar serta instansi pemerintah juga ya. Nah, ini gimana nih Mas untuk penempatan berbagai elemen tersebut? Iya, memang tantangannya kan ini kan jauh dari Indonesia ya gitu dan ada keterbatasan lah. Kalau di Indonesia kita mau ngapain aja kita punya segala macamnya alat, tim dan lain sebagainya gitu. Tapi kan di Amerika ini kan serba terbatas gitu ya buat kita gitu untuk melakukan produksi, melakukan mewujudkan ide-ide kreatif. Jadi memang extra effort lah. Dan kebetulan memang saya juga belum lama diminta tolongnya gitu, baru kurang lebih sekitar mungkin 1-2 bulan yang lalu. Jadi memang mepet banget begitu loh. Jadi memang sangat mepet, tetapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik gitu ya. Kita juga bawa para performer dari Indonesia, sebagian juga dari yang ada di Amerika gitu ya. Begitu juga kita mengajak tim kreatif kolaborasi antara anak-anak Indonesia di sini dan Indonesia yang di Jakarta gitu ya. Jadi memang ini kolaborasi yang sangat sangat apik lah begitu ya. Walaupun dengan segala macam keterbatasan ya, apalagi kan yang tahu gitu ya, ini kan Pennsylvania Avenue yang ditutup, ya kan bukan jalan kecil, ini kan jalan nadinya Washington DC begitu yang kita tutup kemarin ya, yang tahu sendiri lah itu kan jalan utama di sini gitu, jadi memang dan begitu banyak blok yang ditutup juga kan, ngisinya juga nggak gampang begitu ya dengan segitu banyak peserta yang datang juga gitu ya. Benar sekali Pak Tama, karena memang di Pennsylvania Avenue kan juga sangat strategis dan dikenal sekali. Nah, itu juga ibu kota Amerika dan juga ada di Capitol Hill. Nggak banyak sebenarnya festival yang berskala internasional seperti Indonesian Wow Festival ini diselenggarakan. Dan ini menjadi tantangan sendiri seperti Tama bilang tadi kan ya. Dan juga pasti yang menjadi tantangan di sini adalah sebagai seorang kreatif adalah visualnya kan, optiknya, untuk mendapatkan kesan bahwa ini adalah juga di ibu kota Washington DC karena ini juga untuk perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Dan targetnya pastikan juga kan nggak cuma diaspora Indonesia tapi warga Amerika. Nah, visual seperti apa yang dibayangkan oleh Mas Tama ini untuk orang-orang para pengunjung yang datang ke festival ini? Ya justru pada saat membuat desain konsepnya kan tadinya bikin panggungnya yang cukup ramai dan lain sebagainya. Justru pada saat saya diminta bantuan justru saya mensimpelkan semua itu gitu ya. Udah aja backdrop cukup bendera merah putih dan bendera Amerika Serikat dengan backdrop Capitol Building begitu ya. Tapi visualisasinya hanya dari screen aja begitu ya. Menurut saya lebih kekinian lah, segala satu simple tapi kontennya kita isi melalui screen begitu ya. Mas Ian kan tahu kan kalau saya buat acara kan selalu yang saya utamakan kan landmark ya kan, backdrop yang sesungguhnya, bukan saya bangun panggung untuk mengimbangi sesuatu yang sudah ada begitu. Saya nggak pernah melakukan hal itu gitu. Nah sekarang justru Capitol Building yang jadi backgroundnya begitu. Gedung Parlemen Amerika ya. Gedung Parlemen Amerika yang sangat bersejarah dan cukup ikonik di Washington DC. Kita ngerasa bahwa festival ini ada impact yang terasa cukup besar ya, awareness tadi Tama bilang. Nah, kita pengen juga ada sebuah sustainability ya untuk impact ini tetap ada selanjutnya. Kalau dari visi Tama sendiri supaya sustain dan tetap ada, ini kan event besar. Berikutnya apakah juga kita yang ada di sini juga pengen tahu apakah ini juga menjadi sebuah agenda berikutnya kah? Iya, justru begini, ini sebenarnya cita-cita lama ya. Saya kebenaran pernah tinggal di Australia, di Amerika gitu. Saya punya sahabat juga di sini gitu ya.
yang sering bercerita berbagai macam tantangan tentang Indonesia. Dia berupaya sedemikian rupa bagaimana sih bikin event dan lain sebagainya di sini. Nggak gampang kan begitu ya. Nah, pemerintah juga harus, saya rasa ke depan harus ikut campur. Ikut campur karena ini dampaknya luar biasa begitu loh untuk berbagai macam hal gitu. Jadi bukan hanya kita ngomong soal makanan dan budaya begitu loh. Itu punya dampak yang luar biasa ke banyak hal, terhadap investment, terhadap perdagangan, terhadap diplomasi dan lain sebagainya gitu menurut saya. Jadi marketing Indonesia itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Wah, Samad, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukan Wow Indonesia Festival ini. Dan sukses banget, dan kita tunggu nih event-event besar berikutnya yang saya juga salah satu fans nih untuk ngeliat selalu event-event besar yang di balik tangan dinginnya Tama. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak, terima kasih. Pemirsa, kita lihat liputan-liputan lainnya di Festival Wow Indonesia. I'm Stephanie Patrick and you're watching Voice of America. Pemirsa, masih dari ajang Wow Indonesian Festival dari ibu kota Washington DC memperingati 75 tahun hubungan diplomasi antara Indonesia dan Amerika. Seperti yang saya bilang juga tadi bahwa banyak sekali acara di sini, tidak hanya di panggung utama tapi juga di jalan-jalan di Pennsylvania Avenue dan juga di Constitution Avenue yang dipenuhi oleh tenda-tenda dari UMKM Indonesia serta instansi dari pemerintah Indonesia. Kita lihat langsung lebih dalam lagi, kita lihat suasana di jalanan seperti apa. Puas berkunjung ke stand makanan dan minuman, sekarang waktunya kita lihat lagi apa yang ada di festival ini. Wah, ini kita di toko apa namanya ini, Ibu? Kami dari Frida Aulia Indonesia, dari Batik Nenggeli. Terus apa aja nih dijual nih di toko ini nih? Yang dijual, kebetulan kami memiliki 65 motif batik. Oke. Nah, ini salah satunya batik Ganas Bogor, batik Kebun Raya Bogor, jadi dari berbagai daerah Indonesia ya? Juga batik Papua gitu ya, beberapa motif. Nah, kita coba tahun lalu kan kesini nih New York Indonesia Fashion Week. Nah, sekarang kita coba memperkenalkan lagi batik-batik yang ada di Frida Aulia Indonesia. Ini stand ini ada aktivitas apa nih? Ini kami membuat wayang dari kertas. Dari kertas, jadi gampang ya, lebih bisa tinggal potong pakai gunting. Betul. Terus ini wayangnya ada siapa nih? Hari ini ada 4 karakter. Rama, Sinta, Hanuman, dan Rahwana. Tinggal yang satu lagi, tinggal dimasukin kayak gini. Lumayan rapi lah ya. Not bad ya. Apa kabar? Kabarnya saya, alhamdulillah api-api baik. Hari ini jualannya banyak banget, mulai dari snack-snack, itu ada lanting, ada peyek, ada spesial lagi jamu. Ada jamu juga? Iya, ada jamu juga, ada jamu beras kencur sama kunyit asem. Oh, hari ini sukses waktu? Sukses, luar biasa banget, banyak yang datang ke sini yang bahkan yang udah pernah belanja di Jogja, mereka lihat di sini ternyata Hamsa Batik dari Jogja ada jualan di sini juga nih, wah mereka senang banget, kayak luar biasa. Kelihatannya ini laku semua nih, udah waktu aku pagi-pagi kesini penuh. Terus sekarang udah mulai habis nih. Seneng banget deh, pokoknya ini benar-benar launching. Aku kan platform ya, sepadan untuk kita untuk artisan Indonesia untuk bisa jual
jual barang-barangnya ke Amerika. Ke Amerika. Jadi produk-produknya semua dari Indonesia ya? Dari Indonesia. Kita lebih ke untuk website. Oh, website. Udah ada launching website. Jadi kalau misalnya ada orang yang tertarik bisa langsung ke website aja. Website warna sepadan. Gimana nih bisnis laku hari ini? Towards the end of the day, ya akhirnya malah beli, ada yang udah capek terus mereka beli. Last minute pada belanja terakhir ya. Kalau orang Indonesia pasti ini. Oh, sendal ya, sendal pakai batik. Kalau orang bule kebanyakan kalau nggak yang ini hijau ya, merah. Raja Ninja. yang base-nya di New York. Di New York. Di New York. Aduh, semoga sukses terus ya. Tapi kami ini produksinya dari Indonesia. Oh, tapi jadi produknya dibuat dari di Indonesia, dikirim ke sini. Di Indonesia sendiri kita juga ada di Shopee. Kita backstage dan Anda bisa lihat di belakang saya ada orang yang lagi tampil dengan para dancer-dancer dengan pakaian tradisional ya. Ini seru banget, Anda bisa lihat tuh rame ya stage-nya tuh, para penonton. Wah, ini salah satu headliner yang mantap sekali. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Gak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu gak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan. Apa kabar? Baik. Jadi gimana tadi penampilan di World Festival ini? Banget, aku deg-degan dari kemarin sebenarnya, dan itu ya tuh banget gitu, kayak seru, terus kayak semuanya kayak happy gitu. Ya aku jadi ikutan. Alhamdulillah. Udah mana aja di Amerika deh? Sebentar, LA Orange County gitu-gitu aja. Oke. Apa ada rencana kemana lagi di saat trip ini? Di New York? Oh, ke LA, nggak ke New York? Enggak. Di LA. Pacar aku di LA soalnya. Oh, I see. Cocok lah ya. Mau nanya nih, Aura nih kalau saya rencana ke depan ada proyek apa nih? Aku lagi jadi proyek banyak tuh. Itu seru deh. Aku lagi kolaborasi sama buku, ada tas gitu. Lucu deh. Last question nih, kan banyak musik yang terinfluence dari Amerika, tapi juga Indonesia influence ke Amerika. Menurutnya kenapa sih penting hubungan antara Amerika dan Indonesia selama 75 tahun ini, in terms of music especially on the art world? Gimana sih, maksudnya gak usah kritik sih semuanya gitu, emang kayak penting untuk kayak memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Soalnya banyak banget yang cuma tahunya Bali doang kan Indonesia sendiri gitu. Juga tahu Bali Indonesia. Iya gitu aja doang. Ya namanya Pola. Aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi, dan semoga kau tak ngambek lagi. Thank you so much. Keren dari Wow Indonesian Festival untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatis Indonesia-Amerika di ibu kota Washington. Festivalnya gede banget. Tadi saya udah ketemu banyak banget orang-orang, juga dari vendor-vendor dan juga dari penyelenggara. Kamu ketemu siapa aja? Aduh, banyak banget. Ini kan festival Indonesia terbesar di Amerika Serikat ya. Jadi ada banyak warga Amerika Serikat yang datang untuk menikmati berbagai makanan yang enak. Tapi juga guys, ada artis-artis loh. Saya ketemu, saya ngefans banget. Siapa aja kamu ketemu? Wah, Andin, aku langsung jatuh
Jatuh Cinta. Terus ada Stephanie Putri, I Love You 3000, hebat banget. Dan juga ada Warren Hugh dan Aureli nih, hebat banget. Iya, semuanya ketemu pasti? Semuanya ketemu dong. Keren-keren. Dan tadi udah ngeliat semuanya gimana penyelenggaraannya dan meriah banget. Orang-orang datang sampai katanya puluhan ribu dan ya katanya lewat dari target penyelenggara. Bisa dibayangkan. Lihat kan antrian-antrian tadi di semua kuliner sampai Indonesia. nggak bisa dapat makanan saya. Antrinya panjang banget. Tadi saya titip makanan nggak dibawain sama Gandira. Maaf ya. Antri soalnya. Oke pemirsa, senang sekali kita telah menemani Anda di Indonesia Festival di sini di Ibu Kota Washington. Wow, Indonesia Festival memperingati 75 tahun hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Sampai di festival berikutnya, kita sign out dulu. Bye-bye. Bye.